Otoritas Jasa Keuangan OJK disebut sedang menggodok hal ini bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. OJK menilai masyarakat sudah terbiasa dengan asuransi kendaraan, terutama bagi pembeli melalui pihak ketiga yang mewajibkan asuransi kendaraan. Pertanyaan pun mencuat, seberapa mendesak asuransi ini harus diterapkan secara wajib bagi seluruh pemilik kendaraan pada awal tahun 2025. Apakah tepat kebijakan ini digulirkan di saat masyarakat harus berjibaku dengan beragam masalah kehidupan lainnya? Ya, daripada informasi jadi simpang siur atau ada masyarakat berpikir ini ada apa lagi sih pemerintah mau membebankan asuransi pihak ketiga kepada masyarakat. Ayo mari dengarkan dialog saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita bahas mengenai TPL ini pemirsa atau asuransi pihak ketiga. Berapa besarannya, kenapa diberlakukan, apa urgensinya, dan boleh nggak ya masyarakat kalau nggak mau menggunakan asuransi pihak ketiga ini tidak masalah atau sifatnya wajib. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita di sini, Mas Wisnu Juwandono. Mas Wisnu Juwono, selamat malam. Assalamualaikum Mas Wisnu. Ya, selamat malam, Mbak. Mas Wisnu sudah bersama dengan saya di sini. Saya pun akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari anggota DPR kita, tepatnya Komisi 11 DPR RI. Di sini ada Bang Masinton Pasaribu dan juga dari YLKI Pak Tulus Abadi. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Mbak Caca. Sebelum saya ke Bang Masinton dan juga di sini Mas Wisnu, saya ingin bertanya kepada elit DPR kita. Nah, dari DPR ini bagaimana melihat rencana pemerintah memberlakukan asuransi pihak ketiga karena kendaraannya banyak, kecelakaannya juga banyak. Bang Masinton. Ya, dalam Undang-Undang P2SK itu, di situ kan dijelaskan bahwa ini akan menjadi yang tadi sifatnya sukarela ya, asuransi kendaraan itu menjadi asuransi wajib. Nah tentu dalam hal ini pemerintah harus mengkaji betul itu ya, dengan bagaimana teknisnya, bagaimana nanti banyak hal lah ya mekanismenya, bagaimana opsi pengembalian preminya kalau nggak ada terjadi resiko atau apapun seperti itu. Jadi karena ini menyangkut tentang kehidupan rakyat banyak, maka ya seluruh peraturan pemerintah maupun OJK tadi dia nantinya akan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi 11 DPR RI, dari DPR RI. Artinya apa? Bahwa ini tidak bisa diterapkan serta-merta berdasarkan kemauan pemerintah, tapi harus melalui persetujuan DPR, dan tentu kita harapkan itu harus melalui pengkajian secara mendalam. Agar apa? Agar benar-benar ya masyarakat dengan asuransi ini dia terlindungi gitu ya. Bukan kemudian memunculkan prasangka, dugaan, kecurigaan dari masyarakat, dan benar-benar bahwa ini digunakan dalam konteks melindungi masyarakat sebagai pemilih dan sekaligus pengguna dari kendaraan tersebut. Nah maka kami juga berharap supaya ini dilakukan kajian betul-betul nanti sampai bagaimana dengan selama ini jika masyarakat itu kan juga sudah ada yang dia kredit tapi kredit kendaraan dia sudah terdaftar dalam program asuransi, bagaimana mensinkronkan itu sehingga tidak ada double apa segala macam. Nah maka sebelum ini diterapkan tentu harus ada kajian, kemudian sosialisasi dengan pelibatan dan mendengarkan masukan masyarakat sebagai yang nantinya akan dibebankan dengan asuransi ini. Manfaatnya apa? Nah ini menurut saya ya harus jelas disampaikan oleh pemerintah dan dikaji betul sampai nanti OJK membuat aturan-aturan teknis berikutnya. Oke, ditahan dulu Bang Masinton. Sekarang saya ke Mas Wisnu sebelum saya ke Pak Tulus.
Secara logika kita dapat nggak sih bahwa karena begitu banyaknya kecelakaan supaya ada seorang pengguna kendaraan tidak dibebankan untuk mengganti biaya ganti rugi jika dia menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dijamin saja dengan asuransi. Ya, jadi intinya di sini bahwa ada pembebanan biaya yang diwajibkan ya. Terutama kepada pengendara sepeda motor ya yang mencapai 40 juta tadi ya, data statistik tadi. Tentu saja ini kebijakan yang salah sasaran. Pertama sudah pasti pengendara motor walaupun yang mungkin paling banyak menciptakan kecelakaan, tetapi dari segi daya beli yang paling lemah ya. Jadi saya rasa justru yang harus dilakukan kalau memang misinya adalah untuk mengurangi kecelakaan adalah bagaimana misalnya mengedukasi pengendara bermotor gitu ya, penggunaan bermotor. Misalnya di sisi di mana pokoknya mereka tidak perlu mengeluarkan dana tambahan ya, karena sudah pasti kan pengendara motor ini kan dari golongan kelas bawah yang pendapatannya hari per hari. Tiba-tiba dari mata pencariannya harus ada beban tambahan asuransi. Tapi kalau kita bicara misalnya golongan atas dengan kendaraan mewahnya memang sudah pasti otomatis mereka akan menggunakan asuransi karena kan mereka ingin mobilnya benar-benar secure. Nah, jadi menurut saya ini kebijakan yang perlu dilakukan semacam ada istilah kebijakan publik adalah regulatory impact assessment. Ya, itu harus dilakukan. Salah satunya memperhitungkan cost benefit dan dampak kepada masyarakat. Dan tentu saja kan kalau kebijakan publik pasti harus orientasinya berpihak pada masyarakat yang paling miskin, yang paling tidak mampu gitu. Tapi kenapa ini justru pada akhirnya membebankan masyarakat miskin dalam hal ini pengendara bermotor. Oke, Pak Tulus, kalau dari pengamat kebijakan publik di sini, kebijakan ini tidak tepat sasaran, khususnya pengguna kendaraan bermotor dirasa membebankan. Kalau dari sisi konsumen, kebijakan ini bikin aman atau memang tidak tepat sasaran, Pak Tulus? Ya, kalau kita bicara sektor transportasi itu memang komplikasinya cukup tinggi ya di Indonesia, apalagi di mana dominan kendaraan roda 2 itu sudah dari sisi sosiologis itu satu masalah sebenarnya. Artinya selama ini kan terjadi satu kesalahan yang cukup serius di mana pemerintah tidak mengendalikan jumlah kendaraan bermotor khususnya yang roda 2. Ya. Jadi sebenarnya saya belum melihat background sosiologis pemerintah menerapkan asuransi ini apa yang diwajibkan, karena tadi seperti Bang Masinton sudah banyak asuransi yang diterapkan walaupun itu masih voluntary, tapi kemudian pemerintah tidak bisa serta-merta menjadikan argumen itu normatif, sudah diatur di Undang-Undang P2SK ataupun Undang-Undang Lalu Lintas bahkan ya, tapi harus ada pengkajian yang lebih sinergis dan komprehensif terkait dengan kebijakan ini, karena kan kalau upayanya untuk mengurangi tingkat kecelakaan, melindungi dan segala macam, nah pemerintah dan sektor lainnya apakah sudah berupaya yang lebih serius untuk mengurangi tingkat kecelakaan itu agar tidak terjadi satu fatalitas yang tinggi di jalan raya, baik itu roda 2 ataupun roda 4 di jalan arteri maupun jalan tol dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya pemerintah mestinya menyelesaikan komplikasi-komplikasi persoalan di dunia transportasi, ya, kemudian baru menerapkan asuransi ini. Memang kalau kita merujuk di luar negeri, ya, semua kendaraan memang sudah di cover dengan asuransi, ya. Jadi memang ada dimensi itu. Dan di undang-undang kita sebenarnya tadi di Undang-Undang P2SK yang baru 2 tahun yang lalu, kemudian di Undang-Undang Lalu Lintas yang sudah lama. Nah, yang sudah diwajibkan selama ini sebenarnya angkutan umum, ya. Angkutan umum itu sudah diasuransikan dan sifatnya wajib. Nah, kendaraan pribadi ini memang belum, tapi memang ini tidak bisa serta-merta dan saya kira dalih akan diterapkan di awal Januari itu tidak cukup untuk membuat satu kajian yang lebih komprehensif, ya, bukan hanya sekedar PP tapi juga formulasi soal asuransinya. Saya khawatir bahwa ini lebih dominan kepentingan bisnisnya dibanding untuk kepentingan melindungi masyarakat dari tingkat fatalitas. Oke, Bang Masinton, ditanggapi dong di sini Bang Masinton, Mas Wisnu,
Pak Tulus mengatakan sedikit banyak ini kurang tepat lah diberlakukan dari sisi kebijakan publik dan ada nuansa bisnis di sini. Nah ini bagaimana Bang Masinton menanggapinya? Iya, itu pasti tidak terhindarkan itu pandangan itu. Nah maka kan kalau kita lihat ya dengan situasi perekonomian masyarakat hari ini, apakah itu bisa diberlakukan terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor? Menurut saya juga untuk situasi saat ini ya, saya rasa itu harus dilakukan secara bertahap. Umpama seperti kendaraan roda 2, ya jangan dulu begitu ya. Nah biar jenis kendaraan mana diatur bertahap lah menurut saya. Kalau pemerintah langsung menerapkan ke seluruh jenis kendaraan bermotor dengan sistem yang masih belum jelas, mekanisme ya juga belum jelas, opsi pengembalian premi kalau nggak ada resiko itu seperti apa, belum ada kejelasan. Menurut saya aturannya digodok dulu jelas, dipahami masyarakat dan tidak membebankan masyarakat, kemudian dilakukan secara bertahap. Umpama jenis kendaraan roda 2, ya jangan dulu lah. Jadi ini kalau ini dilakukan bertahap, menurut saya ya dari jenis-jenis kendaraan yang memang baik secara ekonomi masyarakatnya mampu apa segala macam, kan ada nanti uji cobanya ya. Jadi sebelum itu diberlakukan ke seluruh jenis kendaraan, menurut saya saran itu ya supaya nanti dilakukan bertahap. Jenis kendaraan roda 2 jangan dulu dijadikan objeknya lah. Itu biar aja. Karena pengguna kendaraan roda 2 ini kan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Baik, jadi, Bang Masinton, ya ditahan dulu Bang Masinton, karena kalau kita baca ya bahwa peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang PPSK, yang mana paling lambat diberlakukan 2 tahun sejak diundangkan atau pada awal 2025, atau kapan tepat waktunya diberlakukan, sudah pasti aturan ini akan diberlakukan. Masalahnya adalah masyarakat mampu nggak bayar lagi asuransi pemirsa saat kebutuhan saat ini begitu mencekik masyarakat. Sesaat lagi. OJK dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, bahwa setiap amanat Undang-Undang P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. Mas Wisnu, kalau berdasarkan pernyataan tadi tidak ada lagi nego di sini bahwa aturan ini akan diberlakukan dan bisa jadi kalau PP-nya ada 2025 ini bisa berlaku. Sementara kita masih agak dispute di sini mengenai urgensinya. Ya justru itu, justru karena ada ribut-ribut seperti ini hal yang bagus ya. Jadi ya pemerintah, otoritas dalam hal ini OJK juga perlu sensitif ya terhadap kebutuhan masyarakat bawah gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengejar target bahwa peraturan itu harus dibuat, tapi dari segi substansi isinya bagaimana bisa mengakomodasi kepentingan golongan bawah yang mayoritas adalah pengguna kendaraan bermotor. Sudah pasti
karakternya itu berbeda dengan pengendara mobil. Kalau mobil kan memang sudah biasa pakai asuransi, apalagi kalau kita beli mobil gitu kan memang diwajibkan asuransi. Tapi kalau kendaraan bermotor tentu saja ini akan menyulitkan bagi masyarakat gitu. Jadi tidak bisa dipukul merata bahwa semua kendaraan bermotor termasuk kendaraan roda 2 itu diberikan wajibkan asuransi. Jadi memang ini harus sensitivitas dari otoritas ya dalam hal ini untuk membuat sebuah peraturan yang bisa mengakomodasi semua. Jadi peraturan itu harus dibuat idealnya segmented ya. Jadi harus perhatikan golongan bawah terutama, kemudian kepentingan golongan menengah dan kepentingan golongan atas. Oke, kalau Pak Tulus seperti apa? Kalau dari pernyataan OJK tadi ini sifatnya wajib dan diberlakukan bisa paling cepat di awal 2025 kalau PP-nya sudah ada. Pak Tulus. Sorry, kalau aspek normatif memang sudah jelas ya, merupakan mandat dari P2SK dan juga di Undang-Undang Lalu Lintas, tapi saya kira pemerintah tidak bisa bicara normatif saja, tapi juga bicara sosiologis dan juga kepentingan-kepentingan lainnya. Bisa nggak misalnya dalam 6 bulan ke depan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan literasi keberpahaman masyarakat terkait dengan urgensi asuransi ini. Urgensinya apa? Ya, itu yang harus disampaikan. Dan juga pemerintah harus menjelaskan kebermanfaatan dari asuransi ini secara gamblang. Karena kalau misalnya sepeda motor misalnya, jangankan asuransi wajib ya, 30% pengguna sepeda motor itu belum membayar pajak ya, yang setiap tahun mesti dibayar. Itu sebenarnya PR yang harus diselesaikan karena itu sangat juga merugikan dan juga ada satu pelanggaran-pelanggaran. Nah ini dari kalau bicara motor memang mungkin seperti kata Bang Masinton itu ya, penerapannya bisa bertahap dengan zonasi tertentu. Misalnya roda 4 dulu atau sepeda motor, tapi sepeda motor yang jenis atau kelas CC tertentu dan lain sebagainya. Tapi yang urgensi adalah bagaimana pemerintah menjelaskan kebermanfaatan dari asuransi ini. Karena selama ini kan, selama 2 tahun yang lalu ketika Undang-Undang P2SK disahkan, ini kan tidak ada wacana-wacana ini yang sampai ke masyarakat. Tiba-tiba setelah kurang dari 6 bulan atau bahkan 5 bulan diwacanakan akan diterapkan ini, walaupun dibilang menunggu PP. Nah ini satu skenario kebijakan publik yang kurang edukatif pada masyarakat. Bang Masinton, nah bagaimana itu Bang Masinton menjelaskan kebermanfaatan mengenai aturan ini kepada masyarakat? Karena sampai kemudian undang-undangnya saja ada dan akan diberlakukan menunggu PP, ini masyarakat kaget loh. Ya, itu kan harusnya tugas pemerintah ya untuk melakukan sosialisasi. Nah kemudian bahwa di undang-undang itu 2 tahun katanya, tapi kan itu tidak bisa langsung letterless gitu ya, itu diterjemahkan kemudian 2 tahun sudah harus ada PP-nya apa segala macam. Tetap karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, dia tidak bisa serta-merta tanpa ada satu kajian dan sosialisasi serta masukan dari masyarakat ya, khususnya karena masyarakat lah pengguna kendaraan yang akan bayar premi nantinya, maka negara harus melakukan sosialisasi, dialog ya, formatnya harus tepat. Jadi tidak harus serta-merta tuh dalam ketika perintah undang-undang 2 tahun itu harus bisa ada PP-nya apa segala macam. Tapi harus memang ini melibatkan. Bang Masinton? Kan masyarakat ya. Jadi kemanfaatan asuransi ini apa begitu? Mekanismenya seperti apa? Nah, terus kemudian penjelasan lainnya apa saja sih yang di-cover dari asuransi ini? Ini kan harus jelas semua. Jangan sampai nanti masyarakat rame lagi ini seperti kayak tapera, tiba-tiba akan ada pungutan dari masyarakat apa segala macam. Nah, ini harus dijelaskan secara detail dan kemudian masyarakat ya sebagai nanti yang akan membayar preminya, pengguna kendaraan tadi dimintakan masukannya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk nih pemerintah
langsung menerapkan ini karena ini dasar perintah undang-undang, tidak begitu juga memahaminya. Jadi maka kita minta supaya itu dikaji mendalam, sosialisasi betul dan dilakukan bertahap. Dan tadi seperti Pak Tulus sampaikan juga, bila perlu dilakukan dulu secara perjonasi mana. Seperti itu, Mbak Caca. Oke, baik. Karena memang masih ada waktu untuk membahasnya, mudah-mudahan dialog malam hari ini didengar oleh pemerintah. Karena sesaat lagi kita akan bahas sebenarnya untuk kondisi saat ini, asuransi kendaraan bermotor pihak ketiga yakni bisa diberlakukan saat ini atau 2025, ataukah justru memang sangat menyengsarakan, padahal sebelumnya ketika ada wacana tapera gelombang penolakan begitu kencang. Apakah ini terjadi juga untuk asuransi kendaraan bermotor? Sesaat lagi. Kita ingin tahu apa pendapat masyarakat mengenai rencana kebijakan ini. Kita akan ke Makassar dan juga ke sebuah tempat di daerah Jakarta, pemirsa. Rekan saya Yunike siap mengabarkan dari Jakarta dan Firda dari Makassar. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Firda, silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan juga pemirsa, memang beredar kabar jika wajib asuransi terhadap mobil dan juga sepeda motor ini akan diterapkan pada tahun depan, yaitu tahun 2025. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat di Kota Makassar ini dengan rencana kebijakan ditetapkannya wajib asuransi bagi pengendara motor dan juga mobil? Nah, kita sudah ada di warung kopi di salah satu di Kota Makassar. Kita akan berbincang dengan warga yang ada di sini, pemirsa. Ini sudah ada. Selamat malam, Kakak. Malam. Kakak, dengan siapa Kakak? Dengan Gafar. Kakak Gafar, ini sudah tahu tentang kebijakan yang akan dicanangkan tentang wajib asuransi bagi kendaraan mobil dan juga sepeda motor ini, Kak? Oh iya. Kira-kira ini setuju tidak, Kak? Atau tidak setuju? Kalau setuju ini alasannya apa begitu? Kalau saya pribadi setuju aja kalau saya. Manfaatnya salah satunya untuk terhindar dari kecurian atau kerusakan dan tidak terproteksi untuk semata-mata cuma kerusakan saja. Jadi semua taruhlah saya punya kendaraan bisa terlindung dari hal-hal yang apa-apanya, taruhlah kecurian lah. Begitu, Mbak. Jadi Kak Gafar setuju ya jika nanti wajib asuransi diterapkan terhadap mobil dan juga motor karena bisa mungkin menanggulangi nanti ketika kecurian begitu? Iya, setuju. Oke. Makasih Kak Gafar, bisa dilanjutkan nih ngopinya. Pemirsa, tidak cukup nih satu warga, kita lanjut lagi nih ke beberapa orang ada di sini untuk menanyakan apakah mereka setuju atau tidak terkait dengan kebijakan wajib asuransi bagi mobil dan juga motor. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Dengan kakak siapa ini, Kak? Heni Mbak. Oh ya, Heni. Mbak Heni, ini sudah tadi Kak Gafar menjelaskan pendapatnya terkait wajib asuransi. Apakah ini kakak setuju atau tidak ini asuransi bagi mobil dan juga motor? Kalau saya pribadi sih Mbak, kurang setuju dengan adanya wacana ini. Kenapa? Karena mungkin ini akan lebih memberatkan kami masyarakat ke depannya. Dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Kalaupun mungkin ke depannya masyarakat, pemerintah mau tetap mengadakan atau mewajibkan adanya asuransi kendaraan ini ya, saya berharap masyarakat saya berharap pemerintah bisa lebih baik mensosialisasikan terkait dengan asuransi kendaraan ini kepada masyarakat supaya tidak ada salah paham. Oke, sebenarnya tidak setuju untuk sekarang, tapi kalau misalnya pemerintah sosialisasinya lebih baik, ini mungkin akan berubah pikiran begitu ya Mbak Heni? Ya, kemungkinan Mbak. Tapi tetap kurang setuju Mbak. Kenapa? Karena pajak saja kita agak kesulitan membayar, apalagi ditambah dengan asuransi, tentu akan lebih memberatkan kita sebagai masyarakat. Oke, Mbak ini bisa dilanjutkan makannya nih. Pemirsa, beberapa warga ini sudah saya tanyakan, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju terhadap kebijakan wajib asuransi untuk kendaraan mobil maupun sepeda motor. Ada yang setuju karena itu akan menanggung ketika kendaraan mereka hilang, pemirsa, dan juga ada yang tidak setuju karena memang sampai sekarang menurutnya
beban masyarakat terhadap pajak lain ini sudah berat, apalagi jika ditambah dengan beban-beban lainnya. Namun tentunya masih berharap bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini akan gencar sehingga masyarakat paham atas apa yang akan mereka canangkan. Begitu dulu dari Makassar, Caca, kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Firda dari Makassar. Sekarang saya ke Yunike di Jakarta. Yunike, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa TV One. Memang benar sekali bahwa wacananya nanti pada tahun 2025 mendatang Otoritas Jasa Keuangan mengadakan regulasi baru untuk kendaraan motor yang mengharuskan mewajibkan pengendaranya untuk membayar asuransi wajib, yaitu third party liability atau TPL. Namun saya mau mengajak pemirsa TV One untuk berbincang sedikit untuk meminta tanggapan masyarakat apakah mereka setuju dengan regulasi baru ini. Selamat malam Mbak, minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Oke, Mbak izin untuk berdiri sebentar yuk kita. Mbak sebelumnya namanya boleh diperkenalkan dulu? Lucy Santa. Nah Mbak Lucy ini, Mbak Lucy dan Mbak Santa ini kan OJK mengeluarkan regulasi baru yang wacananya nanti tahun 2025 harus mewajibkan asuransi sebesar preminya itu 300.000, mulai dari 300.000 rupiah. Kalau Mbaknya sendiri gimana nih, setujukah dengan regulasi baru tersebut ataukah bagaimana tanggapan lainnya? Kalau dari saya pribadi sih menurut saya kurang setuju ya, karena kan kebutuhan pendapatan setiap orang itu berbeda-beda ya, setiap di orang berbeda-beda. Kemudian itu setiap orang pasti udah punya BPJS, kemudian pajaknya masing-masing gitu kan. Jadi belum lagi kita harus ada asuransi lainnya, kemudian kebutuhan pribadi kita, kemudian juga harga-harga tembakau yang semakin naik setiap tahunnya kan. Jadi kayak pendapatan itu nggak cukup buat kebutuhan kita untuk sehari-hari lagi gitu. Jadi sama dengan Mbak Santa, saya juga kurang setuju sih. Ditambah lagi kan belum ada saat ini kan masih ada tambahan pajak-pajak yang baru ini kan, yang tapera itu mungkin dari situ kita kurang setuju sih kalau adanya asuransi yang tambahan lagi ini sih Mbak. Ya, artinya nggak setuju karena dikatakan tidak sesuai dengan pendapatan gitu ya, karena terlalu banyak pajak-pajak yang diadakan gitu ya. Walaupun ini memang tujuannya positif untuk berkendara untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, begitu tetap tidak setuju Mbak ya? Iya, karena kan itu termasuk berat ya, karena itu bisa beli apa aja untuk kebutuhan pribadi juga atau kebutuhan kita di rumah gitu, udah bisa beli apa gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Oke pemirsa, saya akan mengajak salah satu masyarakat tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Sudirman. Apakah beliau setuju dengan pernyataan ataupun regulasi terbaru ini? Selamat malam Mas, boleh izin berdiri sebentar? Malam. Dengan Mas siapa? Febri. Oh iya, sorry. Oke, terima kasih. Dengan Mas Febri ya? Iya, betul. Mas, gimana nih tanggapannya tentang OJK yang mengadakan regulasi baru untuk mewajibkan kendaraan motor untuk membayar asuransi wajib itu sebesar dimulai dari Rp300.000. Masnya setujukah atau ada tanggapan lainnya kah? Sebenarnya kayak setuju nggak setuju ya, karena emang ada nilai plusnya juga sebenarnya kan cover asuransi ya. Tapi keberatannya mungkin karena soal udah banyak banget potongan-potongan gitu, jadi kayak mempertimbangannya itu aja kali. Setuju nggak setuju ya 50-50 sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang diwajibkan nanti tahun 2025 ternyata udah fix ini untuk wajib asuransi, Masnya nggak keberatan berarti ya? Iya, mau nggak mau karena udah aturan kan ya. Terima kasih Mas Febri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke Caca dan juga pemirsa TV One, itu dia tadi beberapa tanggapan. Ternyata masih ada beberapa masyarakat yang kurang setuju terhadap adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh OJK yang wacananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu yang dapat saya sampaikan ke Anda, kembali ke studio Caca. Terima kasih Yunike dan Firda tadi dari Jakarta dan juga dari Makassar. Langsung kita tanyakan ini kepada Bang Masinton terlebih dahulu. Bang, apapun itu mau dibuat secara bertahap, perlu ada sosialisasi, besaran nanti dijelaskan. Tapi dari wartawan TV One atau reporter TV One bertanya kepada masyarakat, mayoritas dari mereka itu keberatan Bang, karena biaya hidup saja sudah membengkak, gaji nggak seberapa, disuruh bayar asuransi kendaraan bermotor pula, Bang Masinton. Iya, pasti memberatkan. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Nah maka tadi kan kita sampaikan itu agar penerapannya itu nggak langsung buru-buru. Itu harus dijelaskan semuanya, itu harus detail lah.
bagaimana dengan harmonisasi antar kebijakan di bidang perasuransian, kemudian lembaga penyelenggara asuransinya yang mana nanti yang akan ditunjuk, seperti itulah. Kemudian bagaimana sosialisasinya, karena apapun prinsip dari asuransi ini ya selain dia perlindungan ya dia juga adalah harus sifatnya mudah, efisien, ya, tidak memberatkan masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya. Nah, tentu hal-hal ini harus jelas sampai ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memahami dan kemudian sadar untuk bisa ikut dalam program asuransi yang diwajibkan ini. Kalau tidak kan masyarakat nanti bagaimana klaimnya? Selama ini juga ketika berurusan asuransi sangat tidak jelas itu, ketika ngajukan klaim juga sulit apa segala macam. Nah, hal-hal begini yang harus diselesaikan itu baik secara regulasi nantinya maupun secara teknis dalam ketika masyarakat berurusan dengan lembaga penyelenggara asuransinya. Seperti itu, Mbak. Karena apapun ya, kalau kita lihat di berbagai negara di ASEAN itu sudah menerapkan ini. Namun kita kan harus melihat dari kemampuan masyarakat dan benar-benar tadi seperti yang disampaikan oleh anggota masyarakat bahwa jangan sampai memberatkan ya, seperti itu. Jadi karena sudah banyak pungutan, jangan sampai kemudian hal-hal seperti yang diwajibkan ini kemudian mendatangkan beban-beban yang sangat memberatkan masyarakat. Maka itu harus benar-benar dikaji dan benar-benar memenuhi ajas mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat tadi itu. Baik, sekarang Mas, sebenarnya kalau kita dengar tadi masyarakat merasa nggak ada yang merasa diuntungkan dengan rencana kebijakan ini. Kalaupun ada satu yang mau, itu agak miss ya. Dia bilang asuransi ketika kehilangan, ini beda. Ini asuransi ketika terjadi kecelakaan di jalanan, ini bagaimana? Iya, jadi ini menunjukkan bahwa memang perumusan dari peraturan ini tidak melalui sebuah proses kebijakan publik yang mumpuni ya. Makanya saya tadi bilang perlu ada semacam regulatory impact assessment ya. Jadi salah satunya adalah melihat tujuannya apa, manfaatnya apa, dan cost-nya. Ini ternyata begitu masyarakat ribut mengeluhkan, ternyata cost-nya lebih besar daripada benefit-nya kan pada akhirnya. Sehingga ya itu harus dievaluasi lagi. Dan yang paling penting dalam regulatory impact assessment ini ada namanya konsultasi dengan para stakeholders. Nah, tentu saja stakeholders ini adalah pengguna kendaraan bermotor dalam hal ini. Nah, ini harus dilakukan konsultasi secara ekstensif sehingga nanti begitu pada proses implementasi dan sosialisasinya itu benar-benar tepat sasaran, insentif dan punishment-nya seperti apa gitu. Kalau kayak begini kan sepertinya masih istilahnya mentah gitu ya. Pak Tulus, bisa ditambahkan tidak sih kalau dari sisi konsumen ini berarti kebijakan jika diberlakukan akan merugikan konsumen. Lantas siapa sih yang diuntungkan dari kebijakan ini? Pihak swasta, pemerintah atau bagaimana? Ya sebenarnya ini kan karena kewajiban itu kan artinya menjadi mandatori dari sebuah aturan dan dikenakan kepada warga negara sebagaimana pajak. Nah, yang urgen saya tadi mengatakan bahwa bagaimana pemerintah meyakinkan dengan rasio berasuransi kita, karena rasio berasuransi kita itu masih rendah. Tiba-tiba akan diwajibkan dengan aturan seperti ini. Tentu masyarakat akan bertanya-tanya dan mungkin shock ya. Dan juga masyarakat juga bertanya soal nanti lembaga yang mengelola siapa. Jangan-jangan nanti seperti Jiwasraya dan lain sebagainya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini yang saya kira selain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kebermanfaatan ini, itu juga nanti adalah membentuk kelembagaan-kelembagaan yang kredibel. Jangan sampai kemudian nilai dari asuransi atau uang yang ada itu disalahgunakan oleh oknum atau yang lainnya. Karena kita punya pengalaman yang buruk baik di Jiwasraya ataupun beberapa lembaga asuransi yang ternama sekalipun. Oke, kalau Bang Masinton, kalau dari dialog ini saja tanya kepada masyarakat, mayoritas ini banyak yang kontra atau tidak berpihak dengan asuransi ini. Apakah ada celah untuk tidak diberlakukan aturan tersebut, Bang Masinton? Dari DPR ini bagaimana?
Ya, kalau memang nanti kita tidak melihatnya itu bahwa tidak ada harmonisasi, tidak ada sosialisasi dan tidak jelas begitu ya. Ya tentu DPR ya harus menolak seperti itu karena apapun peraturan pemerintah terkait dengan asuransi wajib ini harus mendapat persetujuan DPR. Nah, maka tentu ya kita minta betul karena ini menyangkut pengguna kendaraan yang sangat besar, ratusan juta, 100 juta lebih, maka itu harus bisa detail betul gitu ya. Jangan satu arah, jangan cuma maunya pemerintah menagih asuransinya kepada masyarakat, membebankan ke masyarakat, kemudian masyarakat tidak dijelaskan aspek kemanfaatannya apa, ya, terus kemudian efisien tidak, memberatkan tidak, maka itu harus benar-benar dikaji dan masyarakat harus didengarkan seperti itu agar nanti ketika akan dilakukan aturan ini maka dia bisa diterima oleh masyarakat secara sadar seperti itu. Kalau tidak ya menurut saya ya DPR bisa menolak peraturan pemerintah kalau kemudian ya kita anggap nanti ini memberatkan masyarakat dan kemudian kemanfaatannya juga tidak jelas dan tata kelola pengelolaan dari dana asuransi ini juga tidak jelas, nanti kan kita bisa melakukan penolakan terhadap itu gitu agar diperbaiki dan disempurnakan. Oke, kalau dari Mas Wisu sendiri ada titik temu lain tidak sih memberlakukan aturan ini dengan quote and quote mungkin bagi yang mampu, bagi yang mau, ataukah memang tolak sekalian? Iya, jadi peraturan ini kan kalau memang sudah terlihat jelas ya bahwa ada rencana untuk membebankan biaya asuransi ya. Jadi sebenarnya kan masih ada waktu nih hingga Januari 2000. Maka kita lihat nih apakah dari pihak otoritas jasa keuangan benar-benar serius ya melakukan review, melakukan konsultasi dengan stakeholders. Dan saya rasa ruang untuk memperbaiki masih ada kok, asalkan mereka mendengar suara-suara rakyat ini nih, pengendara kendaraan bermotor ini yang benar-benar kalau dibebankan biayanya pasti akan sangat mencekik sekali. Itu sih. Kalau Pak Tulus terakhir, bagaimana Pak Tulus? Apa Pak Tulus tidak setuju ketika aturan ini diberlakukan ataukah boleh aja bagi yang mau dan mungkin bagi yang mampu, Pak Tulus? Ya, pertama tadi harus ada satu edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang kebermanfaatan dari asuransi ini. Dan pertama itu, kedua jangan sampai kebijakan ini lebih kepada untuk membangkitkan industri asuransi daripada untuk melindungi masyarakat, karena terus terang industri asuransi kita masih lesu dan rasio berasuransi itu masih rendah hingga mungkin diwajibkan dengan asuransi ini. Dan saya kira juga dari sisi daya beli, ability to pay juga nanti formulasinya harus jelas ya, jangan sampai kemudian memberatkan karena tunggaan di pajak saja masih sangat banyak, sekitar 20-30% orang yang belum bayar pajak untuk kendaraannya, khususnya sepeda motor. Nah, pajak yang itu aja sudah lama tidak dibayar, apalagi sekarang akan dikenakan asuransi yang sifatnya wajib. Baik. Dan yang ketiga, saya kira bahwa ya dilanjutkan Pak. Ya, saya kira tadi yang terpenting adalah kebermanfaatannya. Ya, masyarakat, pemerintah harus membuat konsep yang jelas, komprehensif, dan kemudian ke depan akan seperti apa. Ya, karena apakah seperti BPJS Kesehatan atau apa, dan kemudian nanti jangan sampai ada duplikasi terhadap kebijakan asuransi yang lain, baik di swasta maupun yang di pemerintah. Pak Tulus terima kasih banyak, dan juga Bang Masinton, Mas Wisu terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, ini masih ada waktu sosialisasi, bahkan akan banyak diskusi terkait asuransi kendaraan bermotor tersebut pemirsa. Kita tunggu saja.